Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Elis dengan materi menyunting kata atau istilah lanjutan mengenai penggunaan tanda baca. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mengenai penggunaan tanda baca yang belum kita bahas. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas adalah tanda elipsis, yaitu tanda titik-titik-titik, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Nah, ini semua yang akan kita bahas hari ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai tanda baca. Yang pertama pada hari ini yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis ditandai dengan tanda titik 3. Tanda elipsis memiliki fungsi, yaitu yang pertama, tanda yang digunakan untuk menunjukkan jika dialog belum selesai, jeda pada dialog, atau penurunan suara. Yang kedua, tanda elipsis adalah tanda yang digunakan untuk memberikan petunjuk bahwa dalam suatu kalimat terdapat bagian yang hilang. Contoh, saya ingin titik-titik-titik liburan, bagaimana kalau kita berangkat Sabtu ini? Nah, contoh yang pertama ini menunjukkan adalah tanda elipsis yang berfungsi jeda pada dialog. Kalau kita baca, jadinya saya ingin liburan. Bagaimana kalau berangkat Sabtu ini? Nah, itu adalah penggunaan tanda elipsis yang pertama. Yang kedua, titik-titik-titik sedang hujan. Yang kedua dan yang ketiga ini hampir mirip. Penyakit itu ditandai dengan adanya penurunan titik-titik yang cukup tinggi. Nah, contoh yang kedua dan contoh yang ketiga adalah fungsi tanda elipsis yang bertujuan untuk memberikan petunjuk bahwa dalam suatu kalimat terdapat bagian yang hilang. Nah, yang seperti ini biasanya dipakai pada soal. Nah, kalau soal biasanya kalian diminta mengisi kira-kira kata apa yang tepat untuk mengisi titik-titik ini atau kalimat apa yang tepat untuk mengisi bagian yang dikosongkan ini. Biasanya seperti itu ya. Itulah fungsi-fungsi dari tanda elipsis. Tanda yang berikutnya adalah tanda kurung. Yang ini tandanya tanda kurung lengkung. Tanda kurung memiliki fungsi mengapit tambahan keterangan. Contoh, pertemuan antar negara dihadiri oleh anggota PBB. Nah, biasanya PBB kalau baru pertama disebutkan, orang-orang tidak tahu apa itu PBB, maka perlu ada tambahan keterangan. Nah, tambahan itu harus berada di dalam kurung, seperti ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, jadi kita tahu nih kalau PBB adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Contoh yang keduanya. Ia adalah salah satu mahasiswa UNJ. Mungkin sebagian orang tidak tahu UNJ itu singkatan dari apa. Makanya diberikan tambahan keterangan dalam kurung, yaitu Universitas Negeri Jakarta. Nah, itulah kedua contoh dari fungsi tanda kurung. Selanjutnya, kita akan bahas tanda yang ketiga, yaitu tanda kurung siku. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi kurungnya lengkung, yang ini kurungnya berbentuk siku. Nah, fungsinya ternyata berbeda. Nah, ini dia fungsinya. Tanda kurung siku adalah tanda yang digunakan untuk mengapit kata, kelompok kata yang digunakan sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Nah, jadi biasanya tanda kurung siku ini dipakai untuk mengkoreksi sesuatu atau menambahkan kata yang sebelumnya tidak ada. Contoh, singa mengintai kancil yang sedang berjalan di hutan. Awalnya penulis yang aslinya dia menulisnya megintai, kurang huruf N. Lalu ditambahkan huruf N maka dengan tanda
kurung siku. Atau yang kedua, ini menambahkan kata. Penulisan dalam teks harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tadinya tidak ada kata dengan. Penulisan dalam teks harus sesuai kaidah bahasa Indonesia. Lalu, agar lebih baik dan sempurna, kalimatnya ditambahkan kata dengan sebelum kata kaidah. Maka pengkoreksian ini atau penambahan ini harus menggunakan kurung siku. Nah, itulah fungsi dari kurung siku. Sekarang kita masuk ke tanda yang berikutnya, yaitu tanda petik. Tanda petik di sini adalah tanda petik 2 ya, teman-teman. Tanda petik digunakan untuk 1. Mengutip sesuatu, biasanya dari dialog sebuah naskah cerita. Yang kedua, mengapit judul syair, karangan, atau istilah yang memiliki arti khusus. Contoh, aku baru saja tiba di rumah, kata Fatimah. Nah, ini adalah contoh untuk fungsi yang pertama, yaitu mengutip sesuatu yang biasanya dari dialog. Nah, penulisannya harus seperti ini ya. Kalau kalimat yang langsung disebutkan itu harus pakai tanda petik 2. Tanda petik, aku baru saja tiba di rumah. Tanda petik, koma, kata Fatimah. Harus seperti ini nulisnya ya. Selanjutnya, ini juga masih dalam bentuk dialog. Ayah berkata, koma, ini harus ya menggunakan koma. Ayah berkata, koma, apa yang dikatakan ayah harus ada dalam tanda petik. Kamu harus rajin belajar. Nah, kamu harus rajin belajar, ini adalah yang dikatakan ayah. Maka dia harus pakai tanda petik. Nah, lihat di sini. Jika dia kalimat seruan, kamu harus rajin belajar, maka ada tanda seru kan ya. Tanda serunya harus ada di dalam tanda petik. Itu menunjukkan bahwa tanda seru juga merupakan bagian dari yang ayah katakan. Kalau tanda serunya di luar, itu salah. Yang terakhir, dia dikenal dengan julukan si pendiam. Nah, ini menggunakan istilah si pendiam, maka juga menggunakan tanda petik. Tanda yang berikutnya adalah tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal itu maksudnya satu ya. Ini kenapa ada dua? Maksudnya tanda petik, kata atau kalimat, tanda petik satu lagi. Contohnya, nah ini fungsinya. Tanda petik satu atau tanda petik tunggal adalah tanda yang digunakan untuk mengutip sebuah makna, ungkapan, penjelasan, atau terjemahan. Contoh, beautiful berarti cantik. Nah, di sini cantiknya digunakan tanda petik 1. Atau yang ini, tok tok tok. Pintunya sudah diketuk, tapi tidak ada orang yang membuka. Pada kata tok 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 itu diberikan tanda petik. Kenapa? Karena hal itu menjelaskan bahwa pintunya sudah diketuk. Nah, ini menandakan kondisi ketika si pintu sudah diketuk, maka harus pakai tanda petik 1. Tanda yang berikutnya adalah tanda garis miring. Ini teman-teman sudah sangat familiar dengan tanda ini. Tanda garis miring digunakan untuk penggunaan pada nomor surat, nomor pada alamat, penanda masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun, dan sebagai pengganti kata per, serta kata atau. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu digunakan untuk nomor surat. Lihat, penulisan yang tepat adalah nomor, titik 2, jika ada angka selesaikan, garis miring, kalimat ataupun singkatan, garis miring, terus ada lagi, garis miring, baru tahun. Nah, ingat semua yang ada di sini harus pakai garis miring, kecuali pada penulisan nomor, titik 2. Nah, selebihnya menggunakan garis miring. Ini contoh dari garis miring penggunaannya pada nomor surat. Berikutnya adalah contoh garis miring pada nomor pada alamat. Contoh Jalan Merdeka 2 garis miring 15. Ini maksudnya Jalan Merdeka 2. Jalan Merdeka ada banyak nih misalnya. Jalan Merdeka yang kedua. Nah, ada rumah nomor 15. Itu maksudnya. Contoh yang ketiga, sebagai penanda masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Contohnya, tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini biasa kita gunakan ya dalam pembelajaran di sekolah. Biasanya ada di soal-soal ujian atau soal-soal latihan.
atau dokumen-dokumen sekolah. Tahun pelajarannya ditulis seperti ini. Nah, hal ini menandakan bahwa tahun pelajarannya dimulai dari tahun 2020 sampai 2021. Selanjutnya, fungsi garis miring sebagai kata ganti per. Ia mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, lihat di sini, tanda garis miringnya memiliki arti per. Dan yang terakhir, tanda garis miring memiliki arti atau. Pengiriman barang dapat dilakukan melalui darat, garis miring, laut. Nah, maksudnya pengiriman barang dapat dilakukan melalui darat atau laut. Ya, jadi tanda garis miring ini berfungsi atau memiliki makna kata atau. Itulah contoh-contoh dari fungsi penggunaan garis miring. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tanda penyingkat atau disebut juga apostrof yang ditandai dengan tanda petik satu, hanya satu ya, di atas. Nah, kita lihat fungsi tanda penyingkat digunakan untuk menyingkat kata yang hilang dari bagian huruf maupun angka dalam kata-kata tertentu. Contoh, UUD tanda penyingkat 45. Tanda penyingkat 45 ini menunjukkan tahun 1945. Jadi tahun 1945 kalau disingkat, tandanya seperti yang ada pada layar kalian ini. Atau contoh yang kedua, walau ke ujung dunia, kau kan ku cari. Nah, di sini ada tanda apostrof atau tanda penyingkat, lalu ada kata kan. Kan di sini menunjukkan kata akan. Nah, itu kan ada satu huruf yang hilang, huruf A. Nah, maka harus digunakan tanda apostrof atau tanda penyingkat tadi. Bagaimana teman-teman? Sampai sini bisa dipahami? Ya, insya Allah teman-teman bisa memahami dengan baik. Ya, itulah materi yang kita bahas hari ini. Syukron. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dengan baik dan dengan tertib. Serta teman-teman yang sudah mencatatnya pula dengan baik dan rapi. Semoga ilmu yang kalian peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian dan lingkungan kalian. Cukup sekian dari Bu Alis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.